Lembayung senja mulai menyepuh langit Jakarta dengan warna jingga yang memar, memantul di kaca-kaca gedung pencakar langit yang angkuh. Di sebuah taman kota yang mulai sepi, Aris duduk di bangku kayu yang catnya sudah mengelupas. Tangannya yang kasar, dengan bekas oli yang sulit hilang di sela-sela kuku, menggenggam erat sebuah kotak kecil berisi cincin perak sederhana. Ia adalah seorang pria yang hidup di antara deru mesin dan bau bensin, seorang montir berbakat yang bermimpi membangun bengkelnya sendiri. Namun, sore ini, pikirannya tidak tertuju pada mesin karburator atau transmisi, melainkan pada sosok wanita yang sebentar lagi akan datang. Laras muncul dari balik pepohonan mahoni. Ia tampak kontras dengan lingkungan sekitarnya. Mengenakan dress satin berwarna krem yang jatuh sempurna di tubuhnya, Laras membawa aura keanggunan yang lahir dari kenyamanan kelas atas. Ayahnya, Baskoro, adalah pemilik jaringan hotel ternama, sementara ibunya adalah sosialita yang menjunjung tinggi silsilah dan derajat. Namun, di mata Laras, Aris bukan sekadar montir. Aris adalah tempatnya pulang dari kepalsuan dunia yang ia tinggali. "Sudah lama menunggu?" tanya Laras lembut sembari duduk di samping Aris. Wangi parfum mahalnya seketika mengalahkan bau oli yang samar dari baju Aris. Aris tersenyum, menyembunyikan kotak kecil itu kembali ke saku celananya. "Baru sebentar. Bagaimana kantormu?" Laras menghela napas panjang, sebuah tanda bahwa harinya tidak berjalan baik. Ayah mulai bertanya lagi tentang siapa yang sering mengantarku pulang sampai persimpangan jalan. Beliau merasa ada yang aku sembunyikan. "Aris, aku lelah harus terus berbohong. Setiap kali aku duduk di meja makan bersama mereka, aku merasa seperti pengkhianat." Aris menatap lurus ke depan, ke arah kolam air mancur yang airnya mulai berhenti mengalir. "Aku tahu, Ras. Kita sudah setahun menjalani ini di bawah bayang-bayang. Aku juga merasa tidak tenang. Aku mencintaimu, tapi aku sadar siapa aku. Aku hanya laki-laki yang bekerja dengan otot, sementara kamu adalah putri di Menara Gading." "Jangan bicara begitu," potong Laras cepat, jemarinya yang halus menyentuh punggung tangan Aris yang kapalan. "Kamu bekerja keras secara jujur. Itu lebih mulia dari banyak orang yang aku kenal di lingkungan ayahku." Percakapan itu menggantung di udara. Ada ketegangan yang tidak terucap. Mereka berdua tahu bahwa hubungan ini sedang menuju ke sebuah tebing curam. Selama setahun ini, mereka bertemu di kafe-kafe kecil di pinggiran kota, menonton film di bioskop tua yang jarang dikunjungi teman-teman Laras, dan berkomunikasi lewat pesan singkat yang selalu dihapus sebelum Laras menginjakkan kaki di rumahnya. "Laras," suara Aris memberat. "Aku ingin mengakhiri semua sandiwara ini. Aku ingin datang ke rumahmu. Aku ingin meminta izin pada ayahmu untuk serius denganmu." Mata Laras membelalak. Ketakutan kilat melintas di wajahnya. "Belum saatnya, Aris. Kamu tidak tahu bagaimana ayah. Beliau tidak hanya melihat orang dari hatinya, tapi dari apa yang ada di kartu namanya. Jika kamu datang sekarang tanpa persiapan, beliau akan menghancurkan kita bahkan sebelum kita sempat menjelaskan." "Lalu sampai kapan?" tanya Aris dengan nada yang sedikit meninggi namun tetap penuh luka. "Sampai beliau menjodohkanmu dengan orang yang setara? Sampai aku cukup kaya untuk membeli restunya? Kasih sayang orang tua seharusnya tidak memiliki label harga, Ras." Laras tertunduk. Air mata mulai menggenang di sudut matanya. Ia tahu Aris benar, tapi ia juga tahu betapa kerasnya hati sang ayah. Di rumah besar itu, kata-kata ayahnya adalah hukum. Tak ada yang boleh membantah. Bagi ayahnya, cinta adalah masalah strategi, bukan masalah hati. Angin sore bertiup lebih kencang, menggugurkan daun-daun kering di sekitar mereka. Aris merangkul bahu Laras, berusaha memberikan kehangatan yang ia sendiri tidak yakin bisa ia pertahankan selamanya. Di saku celananya,
Cincin perak itu terasa sangat berat, seolah mewakili beban kenyataan yang harus mereka hadapi. Aku akan menunggumu siap, bisik Aris akhirnya, mengalah pada ketakutan wanita yang dicintainya. Tapi ingatlah satu hal, Laras. Cinta tanpa restu itu seperti membangun rumah di atas pasir. Indah dilihat, tapi akan runtuh saat badai pertama datang. Mereka menghabiskan sisa sore itu dalam diam, menatap matahari yang tenggelam sempurna. Mereka tidak menyadari bahwa di kejauhan, sebuah mobil hitam dengan kaca gelap telah memperhatikan mereka sejak tadi. Di dalam mobil itu, seorang pria suruhan Pak Baskoro menurunkan kamera lensanya setelah menangkap beberapa foto kebersamaan mereka. Rahasia yang selama ini mereka jaga dengan rapat, baru saja retak dan siap hancur berkeping-keping. Sore itu adalah akhir dari ketenangan mereka, dan awal dari badai yang akan menguji apakah cinta mereka memang layak diperjuangkan, atau hanya sekadar mimpi yang harus dipadamkan oleh realita. Pagi itu, kediaman keluarga Baskoro terasa lebih sunyi dari biasanya, namun kesunyian itu bukanlah ketenangan, melainkan ketegangan yang mencekam sebelum badai besar melanda. Laras menuruni anak tangga dengan perasaan tidak enak. Aroma kopi mahal dan roti panggang yang biasanya menggugah selera, kini terasa hambar di penciumannya. Di ujung meja makan yang panjang, ayahnya, Pak Baskoro, duduk dengan tegak sembari membaca koran digital di tabletnya. Ibunya, Bu Ratna, duduk di sisi lain dengan wajah yang pucat dan mata yang sembab, seolah baru saja menghabiskan malam dengan tangisan. "Duduk, Laras." Suara Pak Baskoro terdengar berat dan dingin, tanpa mengalihkan pandangan dari layar tabletnya. Laras menarik kursi dengan perlahan, suaranya berderit memecah keheningan. "Ada apa ya? Ibu kenapa?" Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Pak Baskoro meletakkan tabletnya dan mengambil sebuah amplop coklat besar yang terletak di samping piringnya. Ia melemparkan amplop itu ke tengah meja. Isinya berhamburan, beberapa lembar foto berkualitas tinggi yang menangkap momen-momen intim Laras dan Aris di Taman Kota kemarin sore. Ada foto saat Aris merangkul bahunya, dan foto saat mereka saling menatap dengan penuh kasih sayang. Jantung Laras serasa berhenti berdetak. Dunia di sekitarnya seolah berputar. Rahasia yang ia kunci rapat di dasar hatinya kini terhampar telanjang di hadapan orang yang paling ia takuti. "Siapa laki-laki ini?" tanya Pak Baskoro dengan nada rendah yang mengandung ancaman. "Aku sudah menyelidikinya. Namanya Aris. Seorang montir di bengkel kecil di pinggiran kota. Anak dari seorang janda yang menghidupi diri dengan berjualan kue." "Benar begitu." Laras mengepalkan tangannya di bawah meja, berusaha menahan gemetar. "Dia pria yang baik ya. Dia jujur, pekerja keras, dan dia..." "Cukup." Pak Baskoro memukul meja hingga denting sendok dan garpu terdengar nyaring. "Baik? Jujur? Laras, sejak kapan standar keluarga kita turun serendah itu? Kita bicara tentang masa depan, tentang martabat. Bagaimana mungkin putri seorang Baskoro menjalin hubungan dengan seseorang yang kuku jarinya penuh dengan kotoran mesin?" "Ayah tidak mengenalnya," sela Laras dengan keberanian yang muncul dari rasa sesak. "Aris punya mimpi. Dia sedang menabung untuk usahanya sendiri. Dia memperlakukanku dengan hormat, tidak seperti pria-pria kolega ayah yang hanya melihatku sebagai aksesori bisnis." Bu Ratna akhirnya bersuara, suaranya bergetar karena emosi. "Laras, tolong dengarkan ibumu. Ibu tidak tidur semalam memikirkan ini. Apa kata teman-teman ibu kalau tahu? Apa kata dunia bisnis ayahmu? Kita sedang membangun citra yang sempurna, Nak. Jangan hancurkan semuanya hanya karena cinta monyet yang tidak masuk akal ini." "Ini bukan cinta monyet, Bu. Kami sudah setahun berhubungan," aku Laras, yang justru membuat suasana semakin panas. Wajah Pak Baskoro memerah. Urat-urat di lehernya menegang.
Setahun? Kamu membohongi kami selama setahun untuk laki-laki itu? Laras, dengarkan baik-baik. Aku tidak akan pernah memberikan restu. Tidak hari ini, tidak besok, tidak selamanya. Aku sudah mengatur pertemuan dengan Mahendra, putra dari pemilik grup Surya. Dia setara denganmu. Dia masa depanmu. Aku tidak mau Mahendra. Aku mau Aris. Teriak Laras, air mata akhirnya pecah mengaliri pipinya. Pak Baskoro berdiri, sosoknya tampak begitu besar dan mengintimidasi. Kalau begitu, pilihlah. Jika kamu tetap memilih montir itu, lepaskan semua fasilitas ini. Keluar dari rumah ini tanpa membawa 1 sen pun, dan jangan pernah anggap aku ayahmu lagi. Tapi jika kamu masih punya logika, putuskan dia hari ini juga. Jangan biarkan dia mendekat ke rumah ini, atau aku akan pastikan bengkel tempatnya bekerja tutup selamanya. Laras terpaku. Ancaman itu bukan sekadar gertakan. Ia tahu ayahnya memiliki kekuasaan untuk melakukan apapun. Ia merasa terpojok di sudut ruangan yang sempit. Di satu sisi, ada Aris, pria yang memberinya ketulusan dan harapan. Di sisi lain, ada orang tuanya yang meski keras, tetaplah mereka yang membesarkannya dalam kemewahan. Sore itu, Laras mengurung diri di kamar. Ponselnya bergetar berkali-kali, pesan dari Aris yang bertanya apakah dia baik-baik saja. Laras hanya menatap layar itu dengan pandangan kosong. Ia merasa seperti burung dalam sangkar emas yang pintunya baru saja digembok rapat. Sementara itu, di bengkelnya yang gerah, Aris sedang sibuk memperbaiki mesin mobil tua. Ia tidak tahu bahwa foto-fotonya telah memicu perang besar di istana Laras. Ia hanya merasakan firasat buruk, sebuah debaran jantung yang tidak menentu, seolah-olah sesuatu yang berharga akan segera dirampas darinya. Ia melihat ke arah pintu bengkel, berharap sosok Laras muncul di sana dengan senyumnya, namun yang ada hanyalah debu jalanan dan deru kendaraan yang acuh tak acuh. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam setahun, Aris dan Laras tidak saling berkirim pesan selamat malam. Keheningan itu terasa lebih menyakitkan daripada pertengkaran manapun. Rahasia telah terungkap, dan kini mereka harus bersiap menghadapi kenyataan bahwa cinta saja mungkin tidak akan pernah cukup untuk menembus tembok kelas sosial yang begitu tebal. 3 hari telah berlalu sejak badai di ruang makan itu pecah. Laras menjalani hari-harinya seperti zombie di dalam rumah besar yang kini terasa seperti penjara bawah tanah. Pak Baskoro benar-benar membuktikan ucapannya. Semua fasilitas Laras dibatasi, dan sopir pribadi diperintahkan untuk melaporkan setiap jengkal pergerakannya. Namun, di tengah tekanan itu, sebuah pesan singkat masuk ke ponsel Aris dari Laras, "Datanglah besok malam. Ayah ingin bicara. Ini satu-satunya jalan agar kita tidak terus bersembunyi." Aris tahu ini adalah jebakan atau setidaknya sebuah medan perang, namun ia tidak punya pilihan. Baginya, melarikan diri hanya akan membuktikan bahwa tuduhan Pak Baskoro benar, bahwa ia tidak layak. Malam itu, Aris tiba di gerbang kediaman Baskoro. Ia mengenakan kemeja batik terbaiknya, yang ia setrika dengan sangat hati-hati hingga lipatannya tajam. Ia mengendarai motor tuanya yang sudah ia cuci bersih hingga mengilat, meski suaranya tetap saja terdengar sumbang di antara deretan mobil mewah yang terparkir di garasi rumah itu. Dengan napas berat, ia menekan bel. Seorang asisten rumah tangga membukakan pintu dan menuntunnya ke ruang makan formal. Di sana, Pak Baskoro, Bu Ratna, dan Laras sudah duduk mengelilingi meja panjang yang penuh dengan hidangan mewah. Steak wagyu, wine non-alkohol, dan berbagai hidangan pendamping yang nama-namanya bahkan tak bisa Aris lafalkan. "Duduk, Aris," ucap Pak Baskoro tanpa senyum. Matanya menilai Aris dari ujung rambut hingga ujung kaki, seolah sedang memeriksa kualitas barang rongsokan. Aris duduk di kursi kayu jati yang berat. Kursi itu terasa terlalu empuk dan tidak nyaman.
Laras menatapnya dengan mata cemas, mencoba memberikan kekuatan lewat tatapan, namun Aris hanya bisa memberikan senyum tipis yang dipaksakan. Makan malam dimulai dalam keheningan yang menyiksa. Hanya terdengar denting pisau dan garpu yang beradu dengan piring porselen. Aris berusaha mengikuti tata cara makan yang sopan, namun tangannya yang terbiasa memegang kunci Inggris terasa kaku saat harus memegang pisau steak yang kecil. Jadi, Aris, Pak Baskoro membuka suara setelah menyesap minumannya. Laras bilang kamu punya mimpi besar. Membangun jaringan bengkel modern, katanya. Berapa modal yang sudah kamu kumpulkan dari memutar baut setiap hari? Aris meletakkan pisaunya, menatap langsung ke mata Pak Baskoro. Saya menabung setiap bulan, Pak. Memang belum seberapa jika dibandingkan dengan apa yang Bapak miliki, tapi saya membangunnya dengan keringat saya sendiri. Saya belajar manajemen secara otodidak dan saya memiliki sertifikasi mekanik tingkat lanjut. Pak Baskoro tertawa kecil, suara tawa yang lebih mirip dengan penghinaan. Sertifikasi? Di dunia saya, sertifikasi tanpa kapital itu hanya selembar kertas untuk alas duduk. Kamu tahu berapa biaya perawatan kulit Laras dalam sebulan? Atau berapa premi asuransi mobilnya? Pendapatanmu setahun mungkin hanya cukup untuk membayar biaya servis rutin satu mobil koleksi saya. Ayah, cukup. Sela Laras dengan suara bergetar. Jangan memotong, Laras. Aku sedang mengajari pria ini tentang realita, sahut Pak Baskoro dingin. Ia kembali menatap Aris. Kamu datang ke sini membawa apa? Cinta? Di meja makan ini, cinta tidak bisa membeli daging yang sedang kamu makan. Cinta tidak bisa membayar listrik rumah sebesar ini. Jika kamu benar-benar mencintai putriku, seharusnya kamu sadar bahwa membawanya ke duniamu adalah sebuah kekejaman. Aris merasakan telinganya panas. Harga dirinya diinjak-injak di depan wanita yang ia cintai. Saya tidak bermaksud menarik Laras ke bawah, Pak. Saya ingin mendaki ke atas agar bisa menjemputnya. Saya hanya butuh waktu dan kesempatan, bukan uang Bapak. Waktu adalah kemewahan yang tidak saya miliki untuk putri saya, balas Pak Baskoro tajam. Saya sudah menyiapkan masa depan yang mapan untuknya. Dan masa depan itu tidak melibatkan seseorang yang bau badannya masih menyisakan aroma oli saat bertamu ke rumah terhormat. Bu Ratna, yang sejak tadi diam, menambahkan dengan suara lembut namun menusuk. Nak Aris, kamu anak yang sopan. Tapi mengertilah, dunia kalian berbeda. Menikah itu bukan cuma soal dua orang, tapi soal menyatukan dua keluarga, dua status. Apakah kamu tidak kasihan melihat ibumu yang penjual kue harus duduk di acara jamuan kami nanti? Dia akan merasa asing, dan kami pun akan merasa canggung. Mendengar ibunya direndahkan, rahang Aris mengeras. Ia bisa menerima penghinaan terhadap dirinya, tapi tidak terhadap ibunya yang suci. Aris berdiri dari kursinya. Terima kasih atas makan malamnya, Pak Bu, ucap Aris dengan suara yang tetap terkontrol meski hatinya hancur. Saya memang bukan siapa-siapa sekarang. Tapi saya tidak akan pernah membiarkan ibu saya merasa kecil di hadapan siapapun, termasuk di hadapan keluarga ini. Laras, aku pulang. Laras ikut berdiri, ingin mengejar, namun bentakan Pak Baskoro menghentikannya. Laras, jika kamu melangkah keluar dari pintu itu untuk mengejarnya, jangan pernah kembali lagi. Aris berjalan keluar menuju motor tuanya. Di bawah lampu jalan yang temaram, ia memakai helmnya dengan tangan gemetar. Ia menyadari bahwa tembok di hadapannya bukan hanya sekadar soal uang, melainkan soal kebencian kelas yang mendalam. Di dalam sana, di balik meja makan yang dingin, ia baru saja menyadari bahwa perjuangannya untuk mendapatkan restu baru saja dimulai dari titik nol, atau mungkin jauh di bawah nol. Malam setelah jamuan makan yang menghancurkan hati itu, Aris tidak langsung pulang ke rumahnya. Ia memarkirkan motornya di pinggir jembatan penyeberangan yang sepi,
membiarkan angin malam menyapu rasa panas di wajahnya. Kata-kata Pak Baskoro tentang ibunya terus terngiang seperti kaset rusak. Ada sesuatu yang aneh dalam tatapan Pak Baskoro. Itu bukan sekadar tatapan merendahkan kepada orang miskin, melainkan ada kilatan kebencian yang jauh lebih personal. Sesampainya di rumah kontrakan kecilnya, Aris mendapati ibunya, Bu Aminah, masih terjaga. Wanita itu sedang membungkus kue-kue pasar untuk dijual esok subuh. Melihat wajah putranya yang kusut, Bu Aminah meletakkan bungkusan plastik dan menghampirinya. "Bagaimana, Riz? Kamu sudah bertemu dengan keluarga Laras?" tanya Bu Aminah lembut. Aris terduduk di bangku plastik, menyembunyikan wajah di kedua telapak tangannya. "Aris dihina, Bu. Bukan karena Aris montir, tapi mereka merendahkan ibu juga. Mereka bilang ibu akan merasa asing di dunia mereka." Bu Aminah terdiam sejenak. Ia menghela napas panjang, sebuah napas yang menyimpan beban rahasia selama puluhan tahun. "Namanya Baskoro, kan? Baskoro Adiwangsa?" Aris mendongak, terkejut. "Ibu tahu nama lengkapnya?" Aris tidak pernah menyebutkan nama lengkap ayah Laras pada ibu. Bu Aminah duduk di samping Aris, matanya menatap kosong ke arah lampu minyak yang bergoyang. "Dunia ini sempit, Riz. Dan takdir terkadang punya cara yang kejam untuk mempertemukan kita kembali dengan masa lalu. Ayahmu, almarhum Pak Rahman, dulu bukan hanya seorang sopir. Dia pernah memiliki lahan bengkel yang cukup luas di pusat kota, lahan yang sekarang berdiri salah satu hotel megah milik keluarga Baskoro." Aris terpaku. "Apa maksud ibu? Jadi mereka saling kenal?" "Bukan hanya kenal," suara Bu Aminah mulai bergetar. "Ayahmu dan Baskoro dulu adalah rekanan. Ayahmu punya tanah, dan Baskoro punya ambisi. Baskoro membujuk ayahmu untuk bekerja sama membangun bisnis. Tapi ternyata, surat-surat tanah itu dialihkan secara licik. Ayahmu yang buta hukum dan terlalu percaya pada teman, menandatangani dokumen yang ternyata adalah surat hibah dan penjualan di bawah tangan. Kita kehilangan semuanya dalam semalam. Ayahmu jatuh sakit karena stres dan merasa gagal melindungi masa depan kita, hingga akhirnya beliau berpulang." Darah Aris mendidih. Ternyata, kekayaan yang dipamerkan Pak Baskoro malam tadi, sebagian berdiri di atas penderitaan almarhum ayahnya. "Jadi itu sebabnya dia begitu membenciku? Karena dia takut aku adalah pengingat akan kejahatannya?" "Mungkin," jawab Bu Aminah lirih. "Baskoro selalu ingin menghapus jejak masa lalunya yang kotor dengan tampil sebagai orang suci dan terhormat. Melihatmu, mungkin dia melihat bayangan ayahmu. Itulah sebabnya dia tidak akan pernah memberikan restu, Riz. Bukan karena kamu miskin, tapi karena kamu adalah bukti hidup dari cara liciknya meraih kekuasaan." Sementara itu, di kediaman Baskoro, suasana tak kalah mencekam. Laras dikurung di kamarnya, namun ia berhasil mencuri dengar pembicaraan ayahnya di ruang kerja. Pak Baskoro sedang menelepon seseorang dengan nada tinggi. "Aku tidak peduli bagaimana caranya, pastikan bengkel si Aris itu tidak mendapatkan izin usaha baru tahun depan. Aku ingin dia menghilang dari kota ini. Aku tidak mau wajah yang mirip Rahman itu berkeliaran di dekat putriku." Laras yang berdiri di balik pintu, menutup mulutnya dengan tangan agar isakannya tidak terdengar. Kini ia mengerti. Penolakan ayahnya bukan sekadar masalah status sosial. Ada noda hitam masa lalu yang berusaha ditutupi dengan cara menghancurkan kebahagiaannya. Restu yang ia harapkan bukan lagi sekadar soal izin menikah, melainkan tentang penebusan dosa masa lalu yang bahkan bukan miliknya. Laras segera meraih ponsel cadangan yang ia sembunyikan di bawah kasur. Ia harus memberitahu Aris. Namun, di sisi lain kota, Aris sudah berdiri di depan cermin, menatap dirinya sendiri dengan tatapan yang berbeda. Kesedihannya kini berganti menjadi tekad yang dingin.
Ia tidak akan menyerah, tapi ia juga tidak akan mengemis restu pada seorang pencuri. Ayah tidak gagal, Bu, bisik Aris pada ibunya. Ayah hanya terlalu baik. Dan aku akan membuktikan pada Baskoro bahwa keturunan orang yang ia tipu bisa berdiri lebih tegak daripada dirinya, tanpa harus mencuri milik orang lain. Luka masa lalu itu kini menjadi api yang membakar semangat Aris. Namun, api yang sama juga mengancam akan menghanguskan hubungannya dengan Laras, karena sekarang, perjuangan ini bukan lagi hanya tentang cinta, melainkan tentang martabat keluarga yang telah lama terinjak. Setelah malam yang membongkar rahasia masa lalu itu, suasana di antara Aris dan Laras berubah menjadi medan perang yang sunyi. Pak Baskoro tidak membuang waktu. Langkah pertamanya adalah mempercepat perjodohan Laras dengan Mahendra, putra mahkota Grup Surya. Bagi Pak Baskoro, ini adalah langkah taktis, menenggelamkan masa lalu dengan aliansi masa depan yang lebih berkilau. Di kediaman Baskoro, sebuah pesta makan malam formal digelar untuk menyambut keluarga Mahendra. Laras dipaksa mengenakan gaun kebaya modern bertahtakan payet yang terasa seberat rantai besi. Di cermin, ia tidak melihat seorang putri, melainkan seorang tawanan. Ibunya masuk ke kamar, memoleskan gincu ke bibir Laras yang pucat. Tersenyumlah, Laras. Mahendra itu pria yang mapan. Dia bisa memberimu dunia yang tidak mungkin diberikan oleh montir itu. Jangan buat ayahmu malu malam ini, bisik Bu Ratna dengan nada yang lebih mirip perintah daripada nasihat. Laras menatap ibunya melalui pantulan cermin. Apakah ibu bahagia hidup dengan pria yang membangun istananya di atas reruntuhan hidup orang lain? Plak! Sebuah tamparan ringan namun menyengat mendarat di pipi Laras. Bu Ratna terengah, matanya berkaca-kaca. Jangan pernah bicara begitu tentang ayahmu. Dia melakukan semuanya untuk kita. Laras keluar ke ruang tamu dengan hati yang beku. Di sana, Mahendra menunggu. Pria itu tampan, perfeksionis, dan memiliki kepercayaan diri yang cenderung sombong. Sepanjang malam, Mahendra memamerkan rencana ekspansi bisnisnya, sementara Pak Baskoro tertawa bangga. Namun, bagi Laras, setiap tawa ayahnya terdengar seperti denting logam yang merampas tanah milik ayah Aris di masa lalu. Di saat yang sama, Aris menghadapi ujiannya sendiri. Bengkel tempatnya bekerja tiba-tiba didatangi petugas dinas tata kota. Mereka mengklaim ada masalah dengan izin bangunan dan sanitasi yang sebenarnya tidak pernah menjadi masalah selama 10 tahun terakhir. Aris tahu ini adalah tangan panjang Pak Baskoro. Pemilik bengkel, Pak Haji, menatap Aris dengan iba. Aris, aku tahu kamu mekanik terbaikku. Tapi tekanan ini terlalu besar. Orang-orang besar itu ingin tempat ini mati hanya untuk membuatmu pergi, ucap Pak Haji pelan. Aris mengepalkan tinju. Ia merasa tercekik. Dunia seolah menutup semua celah baginya untuk bernapas. Malam itu, ia nekat menemui Laras. Ia menunggu di belakang pagar tinggi rumah Laras, di sebuah gang gelap yang luput dari pengawasan kamera pengawas. Lewat pesan singkat, ia meminta Laras keluar sebentar. Laras muncul dengan gaun pestanya, berlari kecil menuju gerbang belakang. Saat mereka bertemu, pemandangan itu sangat ironis. Laras yang berkilauan dengan perhiasan, dan Aris yang kusam dengan baju kerja yang basah oleh keringat. Laras, ayo pergi sekarang, bisik Aris mendesak. Aku sudah tahu semuanya. Tentang ayahmu, tentang ayahku. Kita tidak akan pernah bisa mendapatkan restu di rumah ini. Mari kita bangun semuanya dari awal, jauh dari sini. Laras terpaku. Air mata membasahi riasannya yang mahal. Pergi? Dan membiarkan ayah menghancurkanmu lebih jauh? Aris, dia mengancam akan memenjarakanmu jika aku kabur. Dia punya kekuasaan untuk memutarbalikkan fakta. Jika aku pergi bersamamu sekarang, kita tidak akan bertahan sebulan. Jadi kamu memilih mereka? Kamu memilih Mahendra?
Suara Aris bergetar oleh kekecewaan. Aku memilih untuk melindungimu, seru Laras tertahan. Jika aku tetap di sini dan pura-pura mengikuti kemauan mereka, setidaknya aku bisa mengawasi gerak-gerik ayah agar tidak menyakitimu lagi. Tolong, Aris, pergilah dulu. Cari tempat yang aman. Berhasillah tanpa ada gangguan dari ayahku. Aris merasa harga dirinya hancur berkeping-keping. Di matanya, Laras sedang menyerah. Aku datang ke sini bukan untuk dilindungi oleh seorang wanita yang dikurung. Aku datang untuk membawamu pulang ke tempat di mana kita tidak perlu malu menjadi diri sendiri. Pulang kemana, Aris? Ke kontrakan sempitmu sementara ayah akan mengirim orang untuk membakar tempat itu. Suara Laras meninggi karena putus asa. Cinta tidak cukup untuk melawan bulldozer, Aris. Kata-kata itu menghantam Aris lebih keras daripada pukulan fisik apapun. Cinta tidak cukup. Ia menatap Laras untuk waktu yang lama, menyadari bahwa jarak di antara mereka bukan lagi hanya soal pagar besi ini, tapi soal cara mereka memandang kenyataan. Baiklah, ucap Aris dingin. Jika kamu pikir kemewahan ini lebih bisa melindungimu daripada janjiku, tetaplah di sini. Aku akan pergi. Tapi bukan karena aku takut pada ayahmu. Aku pergi karena aku menyadari bahwa aku memang tidak pantas untuk wanita yang tidak berani bertarung di sampingku. Aris berbalik dan berjalan menembus kegelapan malam tanpa menoleh lagi. Laras jatuh terduduk di balik gerbang, tangisnya pecah dalam diam. Ia baru saja melepaskan pria yang ia cintai demi menyelamatkan pria itu, namun Aris menganggapnya sebagai pengkhianatan. Malam itu, kesetiaan mereka tidak hanya diuji oleh pihak luar, tapi juga oleh keraguan yang mulai tumbuh di dalam hati masing-masing. Aris pulang ke rumah, mengemasi tas ranselnya dan memeluk ibunya. Ia memutuskan untuk meninggalkan kota ini bukan untuk lari, tapi untuk mencari senjata yang lebih kuat dari sekadar cinta, kekuatan untuk menjadi orang yang tidak bisa lagi diinjak oleh siapapun. Stasiun kereta api pada pukul 4 pagi terasa seperti tempat pembuangan bagi jiwa-jiwa yang kalah. Aris berdiri di peron dengan tas ransel kusam dan sebuah kotak peralatan mekanik yang sudah menemaninya bertahun-tahun. Keputusannya sudah bulat. Jika ia tetap tinggal di kota ini, ia hanya akan menjadi sasaran empuk bagi kekuasaan Pak Baskoro. Ia tidak ingin Laras terus-menerus mengorbankan diri demi melindunginya, dan ia tidak ingin ibunya hidup dalam kecemasan setiap kali ada mobil mewah lewat di depan rumah. Ibu yakin tidak mau ikut Aris sekarang? Tanya Aris sembari mencium tangan Bu Aminah. Bu Aminah menggeleng lembut. Ibu akan tinggal di rumah saudara di kampung sebentar. Kamu pergilah ke Kalimantan, temui pamanmu. Beliau punya bengkel alat berat di sana. Di sana, orang tidak akan peduli siapa ayahmu atau siapa musuhmu. Mereka hanya peduli pada seberapa ahli tanganmu memperbaiki mesin. Aris mengangguk. Saat kereta mulai bergerak, ia menatap gedung-gedung tinggi Jakarta yang perlahan menjauh. Di salah satu gedung itu, mungkin Laras sedang terbangun dengan mata sembab, mengira bahwa Aris telah menyerah. Aris mengeluarkan ponselnya, memandangi foto Laras sebentar, lalu dengan tangan gemetar, ia mencabut kartu SIM-nya dan mematahkannya menjadi 2. Ia harus mati bagi masa lalu agar bisa lahir kembali di masa depan. Sesampainya di pedalaman Kalimantan, Aris disambut oleh debu merah dan deru mesin-mesin raksasa yang bekerja di pertambangan. Pamannya, Pak Jaya, adalah pria keras yang tidak banyak bicara. Di sini bukan bengkel mobil kota yang manja, Riz, ucap Pak Jaya sembari menunjuk sebuah ekskavator raksasa yang mesinnya mati total. Kalau kamu bisa menghidupkan monster ini dalam 2 hari, kamu punya tempat di sini. Kalau tidak, silakan cari tiket pulang. Aris tidak mengeluh. Ia menanggalkan kemeja batiknya dan mengenakan wear pak kasar. Selama 2 hari 2 malam, ia hampir tidak tidur. Ia mandi dengan oli,
makan di bawah bayangan ban raksasa, dan membedah mesin dengan ketelitian seorang ahli bedah. Ia menggunakan semua kemarahan dan rasa sakit hatinya terhadap Pak Baskoro sebagai bahan bakar. Di setiap baut yang ia kencangkan, ia membayangkan dirinya sedang memperkuat fondasi hidupnya yang baru. Ketika mesin raksasa itu akhirnya menderu dan mengeluarkan asap hitam yang kuat, Pak Jaya tersenyum tipis. Ternyata tanganmu memang berbakat, seperti ayahmu. Bedanya, kamu punya sorot mata yang lebih tajam. Kamu punya dendam yang produktif. Bulan demi bulan berlalu. Aris tidak lagi hanya memperbaiki mesin. Ia mulai belajar tentang logistik, manajemen alat berat, dan bagaimana bisnis besar bekerja di lapangan. Ia melihat bagaimana kekuasaan dibangun dari bawah, bukan dari warisan. Ia mulai menabung setiap rupiah, bukan lagi untuk sekadar membeli cincin perak, tapi untuk membangun kemandirian yang tidak bisa digoyahkan. Sementara itu, di Jakarta, Laras hidup dalam keheningan yang menyesakkan. Ia mencoba menghubungi Aris ribuan kali, namun nomor itu tidak pernah aktif lagi. Ia mendatangi bengkel lama Aris, namun tempat itu sudah rata dengan tanah, digantikan oleh proyek pembangunan yang mandek, sebuah bukti nyata kekuasaan ayahnya yang destruktif. Dia pergi karena kamu, Laras, bisik Pak Baskoro suatu malam di ruang kerja. Dia tidak cukup kuat untuk menemanimu di puncak ini. Terima saja kenyataan itu. Mahendra sudah memesan restoran untuk akhir pekan ini. Jangan buat malu lagi. Laras tidak membantah. Ia mengikuti semua kemauan ayahnya seperti boneka kayu. Ia hadir di pesta-pesta, tersenyum di depan kamera, dan berdiri di samping Mahendra. Namun, di balik gaun-gaun mahalnya, Laras mulai melakukan perlawanan diam-diam. Ia mulai mempelajari berkas-berkas lama di perpustakaan pribadi ayahnya. Ia mencari bukti-bukti legal tentang sengketa tanah yang diceritakan Aris. Laras menyadari bahwa untuk mendapatkan restu, atau setidaknya untuk membebaskan diri, ia harus memiliki kartu as. Ia tidak lagi menangis di kamar. Ia mulai belajar tentang hukum bisnis dan audit keuangan di sela-sela kesibukannya sebagai calon istri Mahendra. Aris menjauh untuk menguatkan otot dan finansialnya, sementara Laras tetap tinggal untuk menguatkan bukti dan keberaniannya. Mereka bergerak di dua jalur yang berbeda, namun menuju satu titik yang sama, sebuah konfrontasi besar di mana restu bukan lagi diminta sebagai belas kasihan, melainkan dituntut sebagai bentuk keadilan. Di pedalaman Kalimantan, Aris kini berdiri di depan bengkelnya sendiri, sebuah bangunan semi-permanen dengan papan nama, Rahman Teknik. Ia menatap langit malam yang sama dengan yang dilihat Laras di Jakarta. "Tunggu aku, Laras," bisik Aris pada angin malam. "Aku akan kembali bukan sebagai montir yang bisa kau lindungi, tapi sebagai pria yang akan meruntuhkan menara gading ayahmu." Kehilangan adalah jenis luka yang tidak berdarah, namun denyutnya terasa setiap kali jantung berdegup. Bagi Laras, 1 tahun pertama tanpa Aris adalah siksaan yang lambat. Ia merasa seperti hidup dalam ruang hampa udara. Setiap kali ia melewati taman kota atau melihat bengkel mobil di pinggir jalan, matanya otomatis mencari sosok pria dengan baju kerja biru yang kusam. Namun, Aris benar-benar menghilang, seolah-olah ia tidak pernah ada dalam garis hidup Laras. Laras tidak pernah berhenti mengirim pesan, meskipun ia tahu kartu SIM Aris sudah tidak aktif. Pesan-pesan itu menjadi semacam buku harian digital yang pedih. "Aris, hari ini ayah memaksaku bertunangan dengan Mahendra. Aku memakai cincinnya di jari manisku, tapi rasanya seperti memakai borgol. Kemana kamu pergi?" Tulisnya suatu malam. "Aris, aku menemukan dokumen lama di brankas ayah. Kamu benar. Ayah melakukan hal yang sangat jahat pada keluargamu. Aku malu menjadi anaknya. Jika kamu membenciku karena ini, aku mengerti. Tapi tolong, beritahu aku kamu masih hidup.
Pesan-pesan itu hanya berakhir dengan tanda centang satu yang abadi. Di sisi lain, Mahendra semakin agresif menunjukkan dominasinya. Ia memperlakukan Laras bukan sebagai kekasih, melainkan sebagai aset berharga yang harus dijaga agar tidak lecet. Mahendra seringkali memamerkan kekayaannya, mobil sport baru, jam tangan seharga rumah, atau liburan mewah, tanpa menyadari bahwa hal-hal itu justru membuat Laras semakin muak. Di pedalaman Kalimantan, Aris sebenarnya tidak benar-benar melupakan Laras. Di dalam laci meja kerjanya yang terbuat dari kayu kasar, tersimpan tumpukan surat yang ia tulis setiap malam minggu. Surat-surat itu tidak pernah ia kirim. Aris tahu jika ia mengirimkannya, Pak Baskoro akan dengan mudah melacak keberadaannya melalui cap pos atau intelijen bisnisnya. Ia harus tetap mati agar bisa tumbuh tanpa gangguan. Aris kini telah bertransformasi. Rambutnya dipotong pendek rapi, kulitnya semakin legam terbakar matahari, dan badannya jauh lebih tegap karena kerja keras di lapangan. Bisnisnya, Rahman Teknik, mulai dikenal sebagai subkontraktor alat berat yang paling handal. Ia tidak lagi hanya memegang kunci Inggris, ia memegang kontrak-kontrak bernilai ratusan juta rupiah. "Kamu tidak ingin membalas pesan-pesannya?" tanya Pak Jaya suatu kali, saat melihat Aris menatap layar ponsel lamanya yang ia nyalakan sesekali tanpa kartu SIM hanya untuk melihat foto Laras. Aris menggeleng pelan. "Belum saatnya, Paman. Jika aku kembali sekarang, aku hanya akan menjadi gangguan bagi hidupnya. Aku harus kembali saat aku sudah cukup kuat untuk memberikan dia perlindungan, bukan beban." Ketabahan Aris diuji saat ia mendengar kabar melalui relasi bisnisnya di Jakarta bahwa Laras akan segera menikah. Kabar itu menghantamnya seperti palu godam. Ia mengunci diri di bengkel sepanjang malam, membongkar dan memasang kembali mesin buldozer sendirian hingga tangannya berdarah. Di dalam hatinya, terjadi peperangan antara ego yang ingin membiarkan Laras bahagia dengan pria kaya, dan cinta yang berteriak bahwa Laras tidak bahagia. Sementara itu, Laras mulai jatuh sakit. Tekanan batin yang luar biasa membuatnya kehilangan berat badan secara drastis. Bu Ratna mulai khawatir melihat kondisi putrinya, namun Pak Baskoro tetap bersikeras bahwa itu hanya demam panggung menjelang pernikahan. "Kamu hanya perlu menikah, Laras. Setelah itu, semua perasaan bodoh ini akan hilang," ucap Pak Baskoro dingin saat menjenguk Laras di kamarnya. Laras menatap ayahnya dengan tatapan kosong. "Ayah sudah mengambil semuanya dariku. Kebahagiaanku, cintaku, bahkan harga diriku sebagai manusia. Apakah ayah belum puas sebelum melihatku benar-benar hancur?" Pak Baskoro terdiam sejenak, ada kilatan rasa bersalah di matanya, namun ia segera menepisnya. Gengsi dan ambisi telah menjadi kulit kedua baginya. Ia keluar dari kamar dan mengunci pintu dari luar, sebuah tindakan simbolis bahwa restu darinya adalah sesuatu yang harus dibeli dengan ketaatan mutlak, bukan dengan perasaan. Tahun kedua pun hampir berakhir. Laras berhenti mengirim pesan. Ia mulai menerima kenyataan bahwa Aris mungkin sudah membangun hidup baru, atau mungkin sudah membencinya karena ia dianggap pengecut. Kepasrahan Laras menjadi kemenangan bagi Pak Baskoro, atau begitulah kelihatannya. Di Kalimantan, Aris menandatangani sebuah kontrak besar dengan perusahaan tambang nasional. Keuntungannya cukup untuk membiayai kepulangannya ke Jakarta dengan gaya yang berbeda. Ia mengemasi surat-surat yang tak terbalas itu ke dalam tasnya. "Sudah waktunya, Paman," ucap Aris pada Pak Jaya. "Ingat, Riz," pesan Pak Jaya. "Jangan pulang untuk balas dendam. Pulanglah untuk menjemput apa yang memang menjadi milikmu, termasuk kehormatan ayahmu." Aris berangkat menuju bandara dengan setelan jas yang pas di tubuhnya. Ia bukan lagi Aris si montir yang bau oli. Ia adalah Aris sang pengusaha yang membawa luka masa lalu sebagai lencana kekuatannya. Perjalanan panjang dari kesunyian akan segera berakhir,
dan surat-surat yang tak terbalas itu akan segera mendapatkan jawabannya secara langsung. Jakarta tidak pernah berubah, tetap bising, berdebu, dan penuh dengan kepalsuan yang dipoles mengilat. Namun, Aris yang turun dari pesawat di Bandara Soekarno-Hatta bukan lagi pemuda yang sama dengan yang pergi 2 tahun lalu. Langkah kakinya mantap, sorot matanya tajam namun tenang, dan ia mengenakan setelan jas berwarna abu-abu gelap yang menunjukkan otoritas tanpa perlu berteriak. Di belakangnya, seorang asisten membawa tas berisi dokumen-dokumen penting, hasil kerja keras dan keringatnya di tanah Borneo. Aris tidak langsung mencari Laras. Ia tahu, untuk memenangkan pertempuran ini, ia tidak bisa datang sebagai peminta-minta. Ia menginap di salah satu hotel bintang 5, ironisnya, salah satu hotel saingan terberat milik keluarga Baskoro. Agenda pertamanya bukan tentang cinta, melainkan tentang posisi tawar. Ia telah mengakuisisi sebuah perusahaan distribusi suku cadang alat berat yang selama ini menjadi pemasok utama bagi beberapa proyek properti besar di Jakarta, termasuk proyek-proyek yang sedang digarap oleh Mahendra dan Pak Baskoro. Tuan Aris, jadwal pertemuan dengan direksi Grup Surya adalah besok pagi, lapor asistennya. Aris mengangguk. Pastikan mereka tidak tahu siapa saya sampai saya duduk di depan mereka. Keesokan harinya, di ruang rapat mewah Grup Surya, Mahendra tampak gelisah. Ia sedang menghadapi kendala pasokan mesin yang menghambat proyek apartemen ambisiusnya. Ketika pintu ruang rapat terbuka, Mahendra berdiri dengan senyum bisnis yang kaku, mengharapkan investor atau mitra baru. Namun, wajahnya seketika pucat pasi saat melihat siapa yang berjalan masuk. Aris? Bisik Mahendra tak percaya. Tidak mungkin. Kamu montir itu? Aris duduk di kursi utama dengan tenang, meletakkan jemarinya yang kini bersih namun tetap terlihat kuat di atas meja kaca. Dunia ini berputar, Mahendra. Kadang-kadang mesin yang kau anggap rongsokan hanya butuh bahan bakar yang tepat untuk melindas apapun di depannya. Sekarang, saya adalah pemilik tunggal dari perusahaan yang memegang kontrak eksklusif pasokan alat berat untuk proyekmu. Dan saya di sini untuk membicarakan negosiasi ulang. Pertemuan itu adalah sebuah pembantaian harga diri bagi Mahendra. Aris menunjukkan profesionalisme yang dingin. Ia tidak menggunakan kekuasaannya untuk menghancurkan, tapi untuk menunjukkan bahwa ia kini berada di puncak piramida yang sama. Berita tentang kembalinya Aris sebagai pengusaha sukses menyebar cepat di kalangan pebisnis, dan akhirnya sampai ke telinga Pak Baskoro. Pria tua itu awalnya menganggapnya sebagai lelucon, sampai ia melihat foto Aris di sebuah majalah bisnis terkemuka. Ketakutan yang selama ini ia pendam mulai muncul kembali. Aris bukan lagi hantu dari masa lalu Rahman yang bisa ia usir. Aris adalah kenyataan yang bisa meruntuhkan kerajaan bisnisnya. Sementara itu, Laras yang sedang memilah undangan pernikahannya yang tinggal menghitung minggu, mendengar kabar itu dari salah satu pelayannya yang setia. Jantungnya berdegup kencang hingga ia merasa sesak napas. Ia berlari ke arah jendela, menatap jalanan di luar seolah-olah Aris akan muncul di sana sekarang juga. Malam itu, tanpa pemberitahuan, sebuah mobil mewah berwarna hitam berhenti di depan gerbang kediaman Baskoro. Bukan motor tua yang berisik, melainkan keheningan yang elegan. Aris keluar dari mobil, menatap rumah besar itu. Dulu, rumah ini tampak seperti benteng yang tak tertembus. Sekarang, baginya, itu hanyalah sebuah bangunan yang rapuh karena dibangun di atas fondasi kebohongan. Penjaga gerbang yang dulu sering menghinanya, kini membungkuk hormat. Aris berjalan masuk, melewati ruang tamu, dan langsung menuju ruang kerja Pak Baskoro. Ia tidak menunggu izin. Ia membuka pintu dan berdiri di sana, menatap pria yang dulu menghina ibunya dan menghancurkan ayahnya. "Selamat malam, Pak Baskoro," sapa Aris dengan nada yang datar namun berwibawa. Pak Baskoro berdiri dari kursi kebesarannya, tangannya gemetar. "Apa maumu? Kamu ingin pamer?"
Kamu pikir dengan sedikit uang kamu bisa menghapus siapa dirimu sebenarnya? Saya tidak kesini untuk pamer uang, Pak, jawab Aris sembari meletakkan sebuah map coklat di meja kerja Baskoro. Itu adalah bukti audit legal yang dikumpulkan oleh paman saya selama 2 tahun. Bukti tentang bagaimana lahan ayah saya dialihkan. Saya bisa saja membawa ini ke pengadilan dan menghancurkan nama baik Anda dalam semalam. Hotel-hotel Anda, reputasi Anda, semuanya akan runtuh. Pak Baskoro terdiam, wajahnya pucat pasi. Lalu kenapa kamu tidak melakukannya? Karena Laras mencintai Anda, ucap Aris pelan, suaranya kini mengandung sedikit rasa sakit yang lama. Dan karena saya ingin restu Anda bukan karena saya mengancam Anda, tapi karena Anda menyadari bahwa martabat seseorang tidak diukur dari seberapa banyak ia bisa mencuri, tapi dari seberapa besar ia bisa menghargai kejujuran. Pada saat itu, Laras berdiri di ambang pintu, air mata mengalir deras di pipinya. Aris menoleh, dan untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, mata mereka bertemu. Tidak ada kata-kata yang cukup untuk menggambarkan kerinduan itu. Aris telah kembali, bukan untuk meminta izin untuk mencintai Laras, tapi untuk membuktikan bahwa ia telah layak untuk memilikinya dengan cara yang paling terhormat. Kehadiran Aris di ruang kerja itu menciptakan suasana yang begitu pekat, seolah oksigen di ruangan itu terserap habis oleh ketegangan antara 2 pria dari generasi yang berbeda. Laras masih mematung di ambang pintu, tangannya mencengkeram kusen kayu dengan erat. Ia ingin berlari memeluk Aris, namun aura yang terpancar dari Aris sekarang membuatnya segan. Pria itu bukan lagi pelabuhan yang hanya ia tuju untuk mengadu, melainkan nahkoda yang telah menaklukkan badainya sendiri. Pak Baskoro menatap map coklat di hadapannya dengan tatapan yang sulit diartikan. Di dalamnya tersimpan bom waktu yang bisa meledakkan seluruh hidup yang telah ia bangun dengan susah payah selama 30 tahun. Namun, yang lebih memukulnya adalah pernyataan Aris, karena Laras mencintai Anda. Kamu pikir aku akan takut dengan gertakan ini? Suara Pak Baskoro terdengar parau, sisa-sisa kesombongannya masih berusaha bertahan. Ini bukan gertakan, Pak. Ini adalah keadilan yang tertunda, jawab Aris tenang. Tapi saya di sini bukan untuk meruntuhkan rumah Anda. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa darah Rahman yang Anda hina dulu, sekarang berdiri di hadapan Anda dengan tangan yang bersih. Tiba-tiba, suara gaduh terdengar dari lantai bawah. Pintu depan terbuka kasar, dan suara teriakan Mahendra menggema. Baskoro! Di mana laki-laki itu? Dia sudah gila. Dia memutus semua kontrak pasokan alat berat untuk proyek apartemen Surya. Proyek itu akan terbengkalai dan aku akan bangkrut. Mahendra menyeruak masuk ke ruang kerja dengan wajah merah padam dan dasi yang sudah miring. Ia terhenti saat melihat Aris berdiri di sana, tampak sangat tenang berbanding terbalik dengan kekacauan yang dialami Mahendra. Kau, apa maumu sebenarnya? Teriak Mahendra sambil hendak mencengkeram kerah jas Aris. Aris dengan mudah menepis tangan Mahendra. Gerakan tangannya yang terlatih di lapangan jauh lebih cepat dan kuat. Aku tidak memutus kontrakmu, Mahendra. Aku hanya menunda pengiriman sampai perusahaanmu membayarkan kewajiban yang selama ini kau tunda kepada para subkontraktor kecil. Kau memperlakukan mereka seperti ayahmu memperlakukan ayahku. Dan di bawah kepemimpinanku, hal itu tidak akan terjadi lagi. Pak Baskoro melihat pemandangan itu dengan mata terbelalak. Ia melihat Mahendra, pria yang selama ini ia banggakan sebagai calon menantu ideal, kini tampak seperti anak kecil yang sedang tantrum karena kehilangan mainannya. Di sisi lain, ia melihat Aris, pria yang dulu ia panggil Bau Oli, menunjukkan integritas dan ketenangan seorang pemimpin sejati. Pergi dari sini, Mahendra, ucap Pak Baskoro tiba-tiba. Apa? Tapi Om, dia menghancurkan bisnis kita. Seru Mahendra tidak percaya. Aku bilang pergi.
bentak Pak Baskoro dengan suara yang menggelegar. Urusan bisnismu yang berantakan karena ketidakbecusanmu bukan urusanku lagi. Dan pernikahanmu dengan Laras, aku batalkan. Laras terkesiap. Ia menutup mulut dengan kedua tangannya, air mata kebahagiaan mulai tumpah. Mahendra mendengus kasar, menatap mereka semua dengan kebencian, sebelum akhirnya melangkah pergi sambil menyumpah-nyumpah. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Pak Baskoro terduduk di kursinya, seolah seluruh kekuatannya baru saja ditarik keluar. Ia menatap Aris cukup lama, lalu perlahan tangannya meraih map coklat itu dan menyodorkannya kembali pada Aris tanpa membukanya. "Simpan ini, Aris," ucap Pak Baskoro lirih. "Jika aku harus jatuh, biarlah aku jatuh karena pengakuanku sendiri, bukan karena paksaanmu. Aku sudah lama tidak bisa tidur nyenyak setiap kali melihat gedung hotel itu. Kamu benar, aku tidak pernah bisa menghapus bayangan ayahmu." Pak Baskoro kemudian menoleh ke arah Laras yang masih menangis di pintu. "Laras, kemarilah." Laras mendekat dengan ragu. Pak Baskoro memegang tangan putrinya, tangannya terasa dingin dan gemetar. "Ayah sudah melakukan banyak kesalahan. Ayah pikir dengan memberimu kemewahan dan pasangan yang setara, ayah bisa melindungimu. Tapi ternyata ayah hanya sedang memuaskan ego ayah sendiri." Pak Baskoro beralih menatap Aris. "Aris, aku belum bisa memberimu restu dengan senyuman hari ini. Lukaku dan egoku masih terlalu besar untuk itu. Tapi, aku tidak akan lagi menghalangimu. Buktikan padaku bahwa kamu bisa menjaga Laras lebih baik daripada aku menjaganya. Dan soal ibumu, sampaikan permintaan maafku. Katakan padanya, aku akan mengembalikan hak-hak ayahmu secara legal secepat mungkin." Aris menundukkan kepalanya dalam, sebuah tanda hormat yang tulus. "Terima kasih, Pak. Saya tidak butuh harta itu kembali. Saya hanya butuh nama baik ayah saya dibersihkan." Laras tidak tahan lagi. Ia menghambur ke pelukan Aris. Untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, Aris merasakan kehangatan yang selama ini ia rindukan. Bau parfum Laras masih sama, namun kali ini tidak ada lagi ketakutan yang menyertainya. Malam itu menjadi titik balik bagi mereka semua. Restu memang belum sepenuhnya mekar dengan sempurna, namun gerbang yang selama ini tertutup rapat telah terbuka sedikit, memberikan jalan bagi cahaya untuk masuk. Aris telah memenangkan pertempurannya tanpa harus menjadi monster seperti musuhnya. Ia mendapatkan kembali cintanya, dan yang terpenting, ia mendapatkan kembali kehormatan keluarganya. Pagi itu, udara Jakarta terasa lebih segar dari biasanya, seolah-olah beban polusi dan rahasia yang menggantung selama bertahun-tahun telah luruh bersama hujan semalam. Di sebuah kediaman sederhana milik keluarga Aris yang kini telah direnovasi menjadi rumah yang asri namun tetap membumi, Bu Aminah sedang sibuk menata kue-kue di atas piring porselen. Namun, kali ini ia tidak sedang menyiapkan dagangan, melainkan menyambut tamu yang paling tidak terduga dalam hidupnya. Sebuah mobil sedan hitam berhenti di depan rumah. Pak Baskoro turun dengan langkah yang tak lagi seangkuh dulu. Ia mengenakan kemeja batik sederhana, tanpa pengawalan, tanpa kemegahan yang biasa ia pamerkan. Di belakangnya, Laras berjalan dengan wajah yang memancarkan cahaya kebahagiaan yang belum pernah terlihat selama bertahun-tahun. Aris menyambut mereka di teras. Pertemuan antara Pak Baskoro dan Bu Aminah adalah momen yang paling mendebarkan. Selama beberapa detik, hanya ada keheningan yang bicara. Pak Baskoro menatap wanita yang pernah ia buat menderita, lalu dengan perlahan, ia menundukkan kepalanya dalam-dalam. "Aminah," ucap Pak Baskoro dengan suara pecah. "Aku datang bukan sebagai pengusaha, tapi sebagai manusia yang penuh dosa. Aku membawa surat-surat kepemilikan lahan atas nama almarhum suamimu yang sudah aku proses kembali. Ini adalah milik kalian. Dan aku memohon maaf atas segala luka yang aku torehkan."
Bu Aminah meneteskan air mata, namun ia tersenyum tulus. Ia memegang pundak Pak Baskoro dan memintanya untuk tegak kembali. Sudahlah Pak Baskoro. Dendam hanya akan membuat hati kita menjadi penjara. Suami saya sudah tenang di sana, dan melihat Aris tumbuh menjadi pria seperti sekarang adalah balas dendam terbaik yang bisa saya harapkan. Mari masuk, kita bicarakan masa depan anak-anak kita. Di dalam rumah, suasana yang awalnya kaku perlahan mencair. Tidak ada lagi pembicaraan tentang saham, aset, atau kelas sosial. Mereka bicara tentang kenangan masa kecil Laras, tentang kerasnya perjuangan Aris di Kalimantan, dan tentang bagaimana mereka ingin membangun keluarga yang berlandaskan kejujuran. Aris, panggil Pak Baskoro saat mereka duduk di meja makan yang penuh dengan hidangan rumahan, sangat berbeda dengan steak wagyu yang dingin 2 tahun lalu. Aku melihat caramu mencintai Laras. Kamu tidak hanya mencintainya saat ia indah, tapi kamu bertarung demi dia saat dunia menentangmu. Itulah yang tidak dimiliki Mahendra, dan jujur saja, itu juga yang dulu tidak aku miliki saat membangun bisnisku. Pak Baskoro mengambil tangan Laras dan meletakkannya di atas tangan Aris. Restu itu bukan sesuatu yang diberikan karena terpaksa atau karena harta. Restu adalah doa yang lahir dari kepercayaan. Hari ini, aku memberikan restuku sepenuhnya. Bukan karena kamu sukses, Aris, tapi karena kamu tetap menjadi orang yang sama yang memiliki hati sekeras baja namun selembut sutra. Laras menangis haru, ia memeluk ayahnya erat-erat. Terima kasih, Ayah. Beberapa bulan kemudian, sebuah pernikahan digelar. Namun, bagi mereka yang mengharapkan pesta pora di hotel mewah milik keluarga Baskoro, mereka akan kecewa. Pernikahan itu diadakan di halaman bengkel pusat milik Aris yang baru, Rahman Utama. Tempat itu dihiasi dengan lampu-lampu gantung yang cantik di antara mesin-mesin yang bersih dan tertata rapi. Aris mengenakan setelan jas yang elegan, namun ia tidak malu memperlihatkan bekas luka kecil di tangannya kepada para tamu. Baginya, itu adalah lencana kehormatannya. Laras tampak sangat cantik dengan gaun putih sederhana, berjalan di koridor yang diapit oleh rekan-rekan mekanik Aris dan teman-teman bisnisnya yang kini menghormati Aris bukan karena uangnya, tapi karena integritasnya. Saat prosesi ijab kabul selesai, sorak-sorai bahagia memenuhi udara. Pak Baskoro duduk di barisan depan, bertepuk tangan dengan mata yang berkaca-kaca. Di sampingnya, Bu Aminah tampak anggun dengan kebaya sederhana, keduanya kini tidak lagi dipisahkan oleh tembok kelas yang tinggi. Kita berhasil, Aris, bisik Laras saat mereka berdiri di pelaminan, menatap senja yang mulai turun, senja yang sama dengan saat mereka memulai hubungan rahasia di taman dulu. Aris merangkul pinggang istrinya, menatap gerbang bengkel yang terbuka lebar. Ini baru awal, Laras. Kita sudah melewati gerbang terakhir yang paling sulit, yaitu restu. Sekarang, tidak ada lagi yang perlu kita sembunyikan. Kita akan membangun menara kita sendiri, yang fondasinya bukan dari pasir atau tipu daya, tapi dari cinta dan kerja keras. Kisah mereka menjadi legenda kecil di kota itu. Tentang seorang montir yang pergi untuk menguat dan seorang putri yang bertahan untuk membukti. Tentang bagaimana restu orang tua yang sempat tertutup rapat oleh kabut masa lalu dan gengsi, akhirnya luluh oleh kehangatan ketulusan. Di bawah langit malam yang mulai bertabur bintang, Aris dan Laras memulai bab baru kehidupan mereka, membawa pesan bagi siapa saja bahwa cinta yang diperjuangkan dengan cara yang terhormat, akan selalu menemukan jalannya pulang ke dermaga restu yang abadi.